jemaat yang dikasih Tuhan, kembali lagi bersama saya Ani. Kami akan membawakan Kompak News sepekan ke depan untuk GBI Kompak Cabang HI, JGC, dan Ciplas Cek Disal. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Mengikuti himbauan dari pemerintah, Ketua Sinode GBI, dan Bapak Gembala Sidang, maka semua kegiatan ibadah ditiadakan sementara waktu sampai pemberitahuan lebih lanjut. Untuk ibadah raya, kami akan tetap menyediakan link ibadah online tiap minggunya melalui channel YouTube dan beberapa medsos gereja. Jangan lupa subscribe, like, dan cek. Dadah teman-teman. Jesus, every breath I take, I breathe in you. Yeah, every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Kami mengajak seluruh jemaat untuk tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti aturan terkait pencegahan COVID-19 seperti yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai berikut. Arahan dari Bapak Gembala untuk semua pelayan, aktivis, serta dihimbau untuk jemaat, sama-sama kita ambil waktu doa dan puasa dari 10 April sampai dengan 28 Mei 2020, selama 49 hari. Kita melanjutkan doa puasa bersama ini sampai dengan pencurahan Roh Kudus dengan pokok doa sebagai berikut. Pokok doa. Pertama, berdoa berantai untuk menghancurkan roh ketakutan, kekhawatiran yang sedang melanda Indonesia karena COVID-19. Kedua, doakan pemerintah agar dapat mengatasi bencana sehingga dapat dituntaskan tanpa makan korban yang lebih banyak. Ketiga, doakan para pemimpin rohani, pengerja dan jemaat agar terlindung dari tulah COVID-19. Empat, doakan jiwa-jiwa agar melalui ini mereka dapat mencari Tuhan lebih lagi. Amin. Demikian Kompak News pekan ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Gerakkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bersoraklah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Sekalipun tidak ada jalan, Tuhan tetap sanggup untuk membuka jalan. Dan itu juga terjadi seperti apa yang baru saja saya alami. Jadi sejak tanggal 23 Desember kemarin, saya dibawa Tuhan untuk melayani di Amerika. Jadi saya berangkat pada tanggal 23 Desember, semuanya masih aman, belum ada virus corona. Jadi saya berangkat dengan sukacita, damai sejahtera, dan saya melayani dengan berkat Tuhan di sana. Nah, lalu kemudian Januari mulai terdengar bahwa ada virus corona di salah satu benua. Jadi waktu itu kami masih berpikir yang di Amerika masih jauh dari tempat kita dan kita tetap merasa aman. Namun siapa pernah duga dalam waktu hanya sekejap ini sudah menjadi pandemi bagi dunia ini dan melumpuhkan seluruh isi bumi ini. Nah, pada waktu saya mau pulang kembali tanggal 23 Maret kemarin, tiket saya sudah hangus satu. Karena pada waktu itu saya pakai China yang transit di Guangzhou. Jadi pada waktu itu Guangzhou sudah lockdown. Jadi tiketnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Setelah itu kemudian saya issued lagi, saya ambil yang lewat Taiwan. Tanggal 15 Maret
saudaraku, saya masih full pelayanan di sana, bahkan saya melayani di Los Angeles, di Las Vegas dan semuanya. Namun keesokan harinya, hari itu pun saya terburu-buru pulang dari Las Vegas karena ada yang katakan bahwa Las Vegas akan lockdown sehingga nanti tidak bisa kembali ke LA. Jadi waktu itu saya cepat kembali ke LA. Lalu kemudian setelah saya masuk ke LA, puji Tuhan masih bisa, tinggal satu pintu yang dibuka, tapi saya bisa lewat. Nah, setelah itu semua pelayanan cancel sampai tanggal 22 Desember. Saya masih ada live streaming pada waktu itu. Lalu tanggal 22 malam, saya tidak bisa tidur sama sekali. Saya gelisah luar biasa. Saya begitu takut dan khawatir pada waktu itu dengan kepulangan saya esok harinya. Sebab tiket saya tanggal 23 jam 11.50 malam. Dan ternyata kegelisahan saya itu ada alasannya. Paginya jam 10, Taiwan lockdown. Bayangkan hari itu saya mau pulang jam 11 lewat malam, jam 10 pagi tiket saya di cancel because Taiwannya lockdown. Di situ saya down. Saya tanya sama Tuhan begini, mungkin udah lebih ke protes barangkali. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan tidak tahan satu hari lagi? Saya nanti malam mau pulang, masa jam 10 ini saya tidak bisa. Tiket saya di cancel. Tapi pada waktu itu tiba-tiba setelah itu saya terima telepon dari salah seorang ibu. Lalu dia katakan, Jeffrey, kamu telepon orang ini. Dia katakan dia punya satu lagi tiket besok pagi jam 6. Jadi tanggal 24 jam 6 pagi. Waktu itu saya tanya berapa harganya, $750 one way dari LA ke Indonesia. Padahal sebelumnya begitu saya di Taiwan dinyatakan lockdown, saya langsung buka komputer dan semua tiket itu 2.000 sampai 5.000 US dollar dari LA ke Jakarta one way. Saya pikir saya sudah tidak bisa pulang. Tapi dia bilang 750. Singkat cerita, akhirnya saya issue tiket itu. Lalu kemudian setelah saya issue, ibu itu telepon saya kembali. Separuh bercanda dia katakan, Jeffrey mau dijual lagi nggak itu tiket? Karena sekarang tiket itu sudah jadi 3.200 US dollar. Wah, di situ saya bilang, Tuhan, puji Tuhan, di last minute Tuhan Engkau tolong saya sehingga saya bisa dapat satu tiket yang murah 750. Ya sebenarnya nggak murah juga, tapi untuk saat itu yang paling murah. Lalu kemudian waktu saya terbang pagi itu transit di San Francisco, setelah saya transit San Francisco-nya kemudian lockdown. Lalu kemudian pada waktu mau terbang ke Jepang, karena saya pulang lewat pakai ANA lewat Jepang, lalu kemudian pesawat saya dari San Francisco tidak bisa terbang 1 jam. Stay di airport, nggak terbang 1 jam. Padahal semua sudah ada di dalam dan semua mulai gelisah. Kenapa ini pesawat tidak terbang-terbang? Ternyata diumumkan bahwa di Jepang sedang ada masalah. Waduh, sampai udah ada di dalam pesawat pun tetap tidak bisa tenang. Lalu kemudian saya tanya sama pramugarinya. Saya tanya, bagaimana dengan tiket saya? Tanggal berapa kamu sampai di Indonesia? Tanggal 25 is okay, 26 is not okay, dia bilang. Singkat cerita, akhirnya saya bisa pulang dan saya bisa kembali ke rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Saudaraku, sekali lagi, pertolongan Tuhan itu seringkali terasa begitu lambat sekali. Namun sekalipun kalaupun kita saat kita mengalami seakan-akan Tuhan itu begitu lambat, percayalah, dia tidak akan pernah terlambat. Tuhan bukan Tuhan yang bekerja dengan cepat, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang selalu bekerja dengan tepat. Tepat waktu, tepat
dengan alasan yang tepat. Segala sesuatunya Tuhan itu tidak pernah salah. Jadi kalaupun hari-hari ini kita merasa sepertinya pertolongan Tuhan itu belum ada, tetap percaya, tetap bertahan, sebab pertolongan Tuhan itu selalu akan datang bagi setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, di tengah-tengah keadaan seperti hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu ingat akan Tuhan. Kita diberi banyak waktu untuk berdiam diri, kita diberi banyak waktu untuk menikmati waktu-waktu yang mungkin kita tidak pernah miliki selama ini, karena kita begitu disibukkan dengan segala aktivitas, dengan segala pekerjaan, usaha, atau apapun itu. Tapi kali ini Tuhan berikan kita banyak sekali waktu untuk merenung. Tuhan berikan banyak waktu bagi kita untuk berdoa, untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab dengan kejadian hari-hari ini, kita diperlihatkan kembali bahwa manusia tidak berkuasa untuk menetapkan satu pun langkah dalam hidupnya. Hanya Tuhan yang sanggup untuk menuntun perjalanan hidup kita. Itu sebabnya sekali lagi saya mau katakan bahwa apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun situasi hidup kita ini, tetap bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bangun pagi, kita masih bernafas, syukuri setiap nafas yang Tuhan masih beri buat kita. Berterima kasih atas hari yang Tuhan anugerahi buat kita untuk kita boleh jalani. Kalau kita harus stay home, jangan menggerutu. Bersyukur kepada Tuhan karena kita masih punya rumah untuk kita bisa stay at home. Sebab ada banyak orang tidak punya rumah untuk mereka boleh tinggal di dalam rumah. Kalau hari ini kita boleh ada di dalam rumah kita masing-masing, pakai waktu dan kesempatan yang ada untuk selalu bersyukur. Ada satu kalimat dalam bahasa Inggris yang bagus sekali. Turn your worry into worship. Ubah khawatirmu menjadi sebuah penyembahan kepada Tuhan. Maka pada waktu kita menyembah Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera yang tidak seperti yang dunia berikan kepada kita. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, karena Tuhan selalu setia untuk menolong setiap kita. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral
dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Kinner, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar? Seluruh jemaat CK9 yang berada di Ambon maupun di Jakarta. Saya percaya saudara semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Nah saudara, di tengah-tengah ancaman pandemi COVID-19 yang disusul dengan
krisis ekonomi dan juga mulai mengarah kepada krisis sosial, membuat atau menyebabkan banyak orang menjadi takut dan khawatir. Saudara, kalau kita membiarkan perasaan itu terus dalam kehidupan kita, itu sangat membahayakan kesehatan maupun kehidupan kita, bahkan bisa lebih berbahaya daripada ancaman pandemi COVID-19 itu sendiri. Maka hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar bagaimana sikap kita menghadapi situasi dengan kebenaran firman Tuhan, agar kita tetap tegar, kita tetap kuat, kita tetap berdiri teguh untuk bahkan bisa menjadi terang dan garam bagi orang di sekeliling kita. Judul khotbah saya hari ini adalah mempercayai Tuhan sepenuhnya, tidak perlu khawatir. Katakan bersama saya, mempercayai Tuhan sepenuhnya, tidak perlu khawatir. Saudara, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, artinya kita tidak meragukan Allah dan firman-Nya. Kepercayaan yang seperti itulah sebagai dasar hubungan kita dengan Tuhan, dengan landasan bahwa Dia dapat diandalkan. Selaku anak-anak Allah, kita dapat yakin bahwa Bapa Surgawi sangat mengasihi kita dan Dia setia untuk memelihara kita. Pada masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita, kita dapat menyerahkan hidup kita kepada Dia dan kita yakin bahwa Dia bertindak menolong kita. Saudara, sebaliknya, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya, karena pengertian kita itu terbatas dan mudah salah. Jadi pengertian kita harus diterangi dengan firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan tidak perlu khawatir. Saudara, saya percaya saya tidak perlu jelaskan apa itu khawatir, karena hampir semua orang pernah mengalami kekhawatiran dalam hidupnya di dalam berbagai hal. Saya menyampaikan kebenaran firman ini tentang kekhawatiran karena saya punya banyak pengalaman tentang hidup yang khawatir. Akhirnya saya mendapatkan bahwa kekhawatiran, kecemasan, keraguan, kebimbangan, ketakutan, stres itu sama sekali tidak ada gunanya dan berdampak negatif bagi kehidupan kita dan juga membuang-buang waktu dan energi kita dan tidak pernah merubah keadaan kita sama sekali. Bahkan mengubah kita menjadi orang yang sakit dan orang yang tidak bahagia, bahkan orang yang suka menggerutu. Saudara, menurut penelitian medis, 87% dari semua penyakit itu berkaitan dengan pola pikir yang salah atau berpikir yang negatif. Dan kekhawatiran itu termasuk di dalam pikiran yang negatif. Dan semua pikiran yang negatif itu akan menyebabkan otak kita mengeluarkan zat-zat kimia yang merusak, berbahaya bagi kita. Merusak dan berbahaya bagi kita. Amsal 12 ayat 25a dikatakan kekhawatiran di dalam hati itu membungkukkan orang. Saudara, Dr. Caroline Leaf dalam bukunya yang berjudul Who Switched Off My Brain? Siapa yang mematikan otakku? Dikatakan di situ bahwa kita memikirkan 33.000 pikiran setiap harinya dan melalui pikiran yang tidak terkendalilah kita menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk sakit penyakit. Kitalah yang membuat diri kita menjadi sakit. Selain tidak ada gunanya dan berbahaya bagi kesehatan kita, kekhawatiran itu juga membuat kita menjadi berdosa. Karena kekhawatiran mencegah kita untuk percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam iman. Dan lebih buruk lagi, kekhawatiran kita dengan kekhawatiran kita membantu musuh kita yaitu iblis untuk datang menyiksa kita. Kekhawatiran seperti orang yang duduk di kursi roda, kursi goyang maksud saya, yang sibuk tetapi tidak membawa kita kemana-mana.
Saudara, kesimpulannya kekhawatiran itu melemahkan kita, mencegah kita dari hidup dalam iman dan mencuri damai sejahtera kita. Nah saudara, saya akan menyampaikan penyebab dari kekhawatiran itu sebenarnya sederhana saja. Yaitu yang pertama, kegagalan mempercayai Tuhan mengurus bermacam-macam keadaan di dalam hidup kita sehingga kita sendiri berusaha dengan cara kita sendiri. Kita berpikir bahwa dengan kerja keras, dengan kemampuan kita sendiri, kita sanggup mencari solusi untuk menyelesaikan masalah kita. Itu adalah kebalikan daripada kepercaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 7 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah saudara, saya mau coba membagikan pengalaman saya tentang bagaimana supaya kita mempercayai Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pada waktu saya dan istri saya 30 tahun yang lalu mengirim anak-anak kami 3 orang perempuan sekolah di Amerika Serikat, kami melakukan apa yang bisa menjadi bagian kita dan sisanya kita serahkan kepada Tuhan. Kita menjanjikan kepada mereka supaya hidup takut akan Tuhan, bertumbuh di dalam gereja yang bisa membawa saudara atau sekalian hidup di dalam iman, mengenal Tuhan sungguh-sungguh, hidup takut akan Tuhan, dan jaga pergaulan saudara, dan selebihnya kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka. Dan kami tidak khawatir kepada hal ini karena kami percaya kami sudah melakukan bagian kami, selebihnya kami serahkan kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini mereka telah selesai sekolah dan semuanya telah berkeluarga dan mereka mempunyai keluarga yang bahagia, dianugerahkan dengan anak-anak yang cukup pintar dan cukup baik dalam kehidupan mereka. Saya mau mengajak saudara, katakan bersama saya seperti ini. Saya mempercayai Tuhan sepenuhnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang kedua, penyebab kekhawatiran yang kedua hanya masalah fokus. Saudara, fokus kepada keadaan atau masalah itu akan mendatangkan ketakutan. Tetapi jika kita fokus kepada janji Tuhan atau iman kita mendatangkan semangat dan keberanian. Saya senang kutip kata-kata bijak yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan bahwa jangan fokus kepada keadaan atau masalahmu, tapi fokuslah kepada janji Tuhan. Karena jikalau engkau fokus kepada keadaanmu, maka iblis akan memakai keadaanmu itu untuk mengalahkan engkau dan menyalahkan firman Tuhan. Kemenanganmu terletak jika engkau fokus kepada Tuhan dan janji-janjinya. Bukankah dia telah berjanji bahwa dia akan menuntun engkau langkah demi langkah, bukan melangkah sekaligus, tetapi langkah demi langkah dan setiap langkah merupakan mujizat bagi saudara. Saudara, fokus itu berbeda dengan kita memikirkan, kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Saudara, hari-hari ini saya percaya hampir kebanyakan orang itu fokus kepada apa yang dinamakan COVID-19 itu. Fokus dalam arti kata mereka mungkin berpikir jangan-jangan saya telah tertular dengan COVID-19. Jangan-jangan saya telah kena penyakit ini, jangan-jangan keadaan saya tambah parah, jangan-jangan ekonomi membuat saya kehilangan pekerjaan, jangan-jangan perusahaan saya akan berantakan dengan keadaan krisis ekonomi yang ada. Saudara, itu adalah hal-hal yang kita fokus kepada hal-hal yang kemungkinan membuat kita menjadi stres dan khawatir. Saudara, adalah wajar kalau kita memikirkan dan mencari jalan keluar, tetapi kita tidak fokus kepada masalah itu terus-menerus. Saudara, saya mau mengajak kita atau memberi contoh bagaimana kita tidak fokus tapi kita mencoba menyelesaikan masalah dengan cara yang benar. Seperti
pandemi COVID-19. Kita tidak usah khawatir. Kita lakukan apa yang menjadi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, bahwa kita harus stay at home, kita jaga jarak, kita harus kalau keluar kemana-mana kita harus pakai masker, sering cuci tangan, dan juga kita tingkatkan daya tubuh kita dengan suplemen tambahan, dengan olahraga yang cukup, berjemur, dan istirahat yang cukup. Dan selebihnya kita tidak perlu khawatir, kita serahkan selebihnya kepada Tuhan. Saudara, ketika kita memiliki masalah, seharusnya kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dan tidak khawatir tentang apa yang tidak bisa kita kerjakan. Lakukanlah tanggung jawabmu dan serahkanlah kekhawatiranmu. Saudara, jika kita fokus kepada sesuatu masalah, kemungkinan masalah itu akan lebih besar di dalam pikiran kita. Bahkan akan lebih besar daripada masalah itu sendiri. Saudara, dalam Matius 12 ayat 34b dikatakan, karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saudara, apalagi kita mulai merenungkan, kita mulai memperkatakan, maka masalah itu akan menjadi lebih besar. Saudara, saya mau mengajak saudara hari-hari ini. Daripada saudara pikir, saudara khawatir, saudara renungkan masalah, renungkan penyakit. Saya mau mengajak saudara, kesempatan ini, saudara mari kita merenungkan firman Tuhan, menggantikan renungkan kekhawatiran kita. Kesempatan di mana kalau waktu yang cukup luang, kita daripada kita merenungkan kekhawatiran kita renungkan firman Tuhan. Dan saya mendapatkan di dalam di dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3 dikatakan begini, tetapi orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada waktunya, yang tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kita ahli di dalam hal khawatir karena kita melatihnya. Kita juga akan ahli di dalam mempercayai Tuhan jika kita melatihnya. Mempercayai Tuhan merupakan satu respon pertama ketika kita dalam situasi dan bukan dalam menghadapi setiap situasi dan bukannya khawatir. Katakan bersama saya mempercayai Tuhan sepenuhnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ulangi lagi bersama saya mempercayai Tuhan sepenuhnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saudara, ada hal-hal yang saya mau tampilkan untuk membantu kita agar kita tidak perlu khawatir. Ini ada beberapa pertanyaan yang membuat kita bahwa khawatir itu tidak ada gunanya. Yang pertama, berapa banyak masalah yang Anda bisa pecahkan dengan khawatir? Yang kedua, berapa banyak waktu yang telah Anda habiskan untuk khawatir akan hal yang tidak pernah terjadi? Dan yang ketiga, pernahkah sesuatu menjadi lebih baik akibat kekhawatiran Anda tentang hal tersebut? Saudara, jawabannya pasti tentu saja tidak. Amin. Nah saudara, Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Janganlah engkau hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan hatimu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan pengucapan syukur. Dia menyemangati kita pada ayat yang berikutnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara, ada lagu lama yang berjudul Why Worry When You Can Pray. Mengapa khawatir ketika Anda bisa berdoa? Saudara, ketika saudara berada dalam keadaan, dalam tekanan, berdoa adalah jalan yang terbaik daripada kita meresahkan dan membicarakannya. Berdoa atau doa adalah cetak biru dari kehidupan yang berhasil.
Contohnya Tuhan Yesus. Selama dia ada di muka bumi ini, dia selalu mempercayakan segala sesuatu kepada Bapa di surga, termasuk reputasinya. Saudara, kita juga dapat melakukan hal yang sama. Jangan membuat rumit komunikasi kita dengan Tuhan. Miliki keyakinan di dalam doa yang sederhana dan penuh dengan kepercayaan. Nah, saudara, hari ini saya mau mengajak saudara harus ada keputusan yang harus saudara ambil. Saya mau beritahu saudara bahwa khawatir itu bisa menjadi kebiasaan buruk yang berakar begitu dalam dan sulit untuk dibuang. Memenuhi pikiran kita dengan pikiran yang baik adalah lebih mudah daripada kita mengosongkan pikiran kita dengan pikiran yang buruk. Bersaudara, kekhawatiran adalah gambaran berjalan di dalam kedagingan. Artinya berpikir yang buruk. Harus diganti dengan berjalan dalam roh. Artinya pikiran yang baik. Nah, saudara, saya akan membagikan ada 3 tips untuk kita bisa bebas dari rasa takut dan khawatir, dan kita akan survive menjadi alat di dalam tangan Tuhan, menjadi terang dan garam di mana di tempat kita berada. Tips yang pertama, khawatir atau menyembah, worry atau worship. Saudara, khawatir dan menyembah adalah 2 kutub yang berlawanan. Kita akan lebih bahagia kalau kita menjadi orang yang suka menyembah Tuhan daripada orang yang khawatir. Kekhawatiran itu memberikan kesempatan kepada musuh kita, iblis, untuk datang menyiksa kita. Tetapi waktu kita menyembah, memberikan hormat dan pengagungan kepada Tuhan, itu menuntun kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan di situ selalu ada damai sejahtera, ada sukacita, dan ada pengharapan-pengharapan. Saudara, jadikanlah penyembahan dalam arti kata yang luas. Artinya bukan hanya kita memuji menyembah dengan suara nyanyian kita, tetapi penyembahan dalam arti yang luas, apapun yang kita lakukan itu selalu menyenangkan hati Tuhan, menjadi gaya hidup kita, menjadi lifestyle kita. Saudara, Tuhan menciptakan kita adalah untuk menyembah Dia. Saya tidak percaya bahwa orang bisa mengatasi tekanan dan masalah dalam hidupnya kalau mereka bukan menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Saudara, Tuhan itu baik di saat kita tidak baik sekalipun. Dia tidak selalu memberikan apa yang menjadi keinginan hati kita, tapi Dia tahu, Dia selalu memilih waktu yang baik, yang tepat untuk kita, dan Dia selalu bisa dapat dipercaya. Dan Dia ingin supaya kita mengembangkan satu hubungan pribadi yang dalam dan dengan kasih yang begitu besar kepada Dia. Kasih yang demikian rupa sehingga kami merasakan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Saudara, jenis hubungan dan kasih yang seperti itulah yang mendatangkan sikap yang penuh penyembahan yang Allah inginkan kita miliki. Saudara, mengenal Tuhan secara intim adalah jauh lebih penting dari apa yang kita inginkan dapat dengan segera. Jadi hari ini saya mau mengajak saudara, berhentilah khawatir. Serahkanlah kekhawatiran saudara kepada Tuhan dan hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Kasih karunia bukan berbicara tentang perkenanan saja, tapi juga berbicara adalah kuasa. Jangan lagi membuang satu hari untuk khawatir. Tetapkan apa yang menjadi tanggung jawabmu dan apa yang bukan. Dan jangan mencoba mengambil tanggung jawab Tuhan. Jika kita melakukan apa yang dapat kita lakukan, Tuhan akan menyelesaikan apa yang tidak bisa kita lakukan. Serahkan dirimu dan kekhawatiranmu kepada Tuhan dan sembahlah Dia dan mulailah menikmati hidup yang berkelimpahan yang telah Tuhan sediakan bagi saudara. Pada menit di mana saudara menyadari saudara khawatir, saudara dapat menginterupsi pola pikir yang salah itu dengan berkata, saya
tidak akan khawatir. Saya menyembahmu Tuhan. Engkau baik dan saya percaya kepadamu sepenuhnya. Yang kedua, khawatir atau beriman. Saudara, prajurit masa lalu melindungi diri mereka dengan perisai. Saudara, Efesus 6 ayat yang ke-16 itu berbicara tentang perisai iman. Di dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, perisai menyediakan perlindungan. Maka iman juga harus menyediakan perlindungan kita dari serangan musuh. Namun perisai itu akan berfungsi atau efektif jika perisai itu dinaikkan. Kalau kita tinggalkan di bawah tanah, kita taruh di bahu, perisai itu tidak akan berguna sama sekali. Perisai itu harus dinaikkan menjadi perisai dan menutup diri dari serangan musuh. Nah saudara, ketika iblis menyerang kita dan dengan situasi yang tidak menyenangkan, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi khawatir, kita harus segera menaikkan perisai iman kita. Kita harus memutuskan dengan segera untuk mempercayai Tuhan dan tidak mencoba khawatir dalam perjalanan kita menuju kemenangan. Berkata dengan lantang, saya percaya Tuhan di dalam situasi ini. Contoh Tuhan Yesus, waktu dia berpuasa 40 hari di padang gurun. Iblis datang mencobai dia. Waktu dia sudah tidak makan selama 40 hari, dia dalam keadaan lapar. Lalu iblis bilang kepada dia begini, jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus memakai perisai iman dan dia menjawab kepada iblis, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan akhirnya dia membawa Yesus ke tempat yang tinggi, dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa ini serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya ini akan menjadi milikmu. Saudara, jadi jikalau engkau menyembah aku, dan apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, dia bawa lagi Tuhan ke bumbungan Allah yang tinggi, di bumbungan bait Allah, lalu dia berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab katanya, ada firman yang berkata, jangan engkau mencobai Allahmu. Saudara, firman Tuhan berkata, iblis pergi meninggalkan Tuhan. Saudara mau supaya saudara berkemenangan, hidup tidak takut dan khawatir, saudara harus memakai perisai iman. Perkatakan firman Tuhan, apa yang menjadi masalahmu. Waktu saudara merasa sepertinya dalam keadaan kesulitan keuangan, saudara katakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara dalam keadaan sakit, saudara percaya dan saudara katakan oleh bilur-bilur Yesus, saya telah disembuhkan. Saya percaya dengan perisai iman itu kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah khawatir atau taat kepada firman Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Garis bawahi, lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlaku setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.
Saudara, yang saya maksudkan di sini, kita tidak khawatir, tapi kita mau coba taat kepada firman Tuhan. Yang saya maksudkan adalah melakukan yang baik, melayani orang, membantu orang lain. Saudara Albert Schweitzer, dia berkata begini, saya tidak tahu apa takdir saudara atau takdir Anda, namun satu hal yang saya tahu, satu-satunya orang-orang di antara Anda sekalian yang akan benar-benar bahagia adalah orang yang telah mencari dan menemukan cara untuk melayani. Saudara, saya mendapatkan bahwa kalau kita berfokus pada orang lain, kita akan bisa memberikan tujuan bagi kita. Kita tahu apa gunanya saya berada di dunia ini. Berfokus kepada orang lain itu bisa memberikan Anda energi. Sedangkan berfokus kepada diri sendiri, kita akan kehilangan energi. Saudara, berfokus kepada orang lain memberikan pengaruh yang sebaliknya. Menurut survei, 86% manusia pikir diri sendiri, hanya 14% yang pikir orang lain. Saudara, yang ketiga, berfokus pada orang lain bisa memberikan rasa puas. Saudara, melayani orang lain sesungguhnya menumbuhkan kesehatan dan menghadirkan kebahagiaan. Saudara, ada pepatah China yang berkata begini, jika Anda ingin kebahagiaan, maka jika Anda ingin kebahagiaan selama 1 jam, pergilah tidur siang. Jika Anda ingin kebahagiaan di dalam 1 hari, katanya pergi memancing. Jika Anda ingin kebahagiaan dalam 1 bulan, katanya menikahlah bagi yang belum menikah, yang sudah menikah berbulan madu. Jika Anda ingin bahagia dalam 1 tahun, terima warisan. Tapi jika Anda ingin bahagia dalam seumur hidup, bantulah orang lain. Sesungguhnya saudara bisa membantu diri saudara sendiri dengan cara membantu orang lain. Anda akan mendapatkan lebih banyak, Anda akan mendapatkan segala sesuatu dalam hidup ini jika Anda cukup banyak membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, saudara, aplikasi dalam hidup kita. Lupakanlah berusaha menumpukan kebahagiaan dengan cara memenuhi kebutuhan saudara lebih dahulu. Mulai hari ini, tanyakan kepada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk melupakan diri saya dan berfokus kepada orang lain. Sisihkanlah kebutuhan saudara dan lakukanlah sesuatu yang baik dan spesifik hari ini untuk membantu saudara tidak lagi memikirkan diri sendiri. Ingat, kesuksesan dalam hidup ini sangat berhubungan dengan apa yang saudara lakukan untuk orang lain. Hari ini saya mengajak kita install cara berpikir kita yang tidak selama ini fokus kepada diri kita. Kita mau supaya tidak khawatir, kita mau supaya bahagia. Kita harus memberi hidup kita kepada orang lain. Nah, saudara, saya akan akhiri khotbah saya dengan 2 ayat firman Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-28 berkata begini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 6 ayat 27. Siapakah yang di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupmu? Saudara, kita punya 2 pilihan. Ada waktu menghadapi tantangan hidup hari-hari ini. Khawatir atau mempercayai Tuhan sepenuhnya. Pilihan ada di tangan saudara. Dan saya percaya waktu kita percaya Tuhan sepenuhnya, kita akan tetap kuat dan survive. Kita akan menjadi alat di dalam tangan Tuhan, menjadi terang dan garam di mana saja kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kita akan nyanyikan satu lagu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus.
dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita katakan sekali lagi, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saya mengajak kita tutup mata, tunduk kepala. Kita baru saja mendengar pesan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang sangat berat ini, tangan-Mu yang kuat tidak pernah meninggalkan kami. Satu hal yang Kau minta dari kami hari ini, percaya kepada-Mu sepenuh hati, dengan segenap hati. Karena Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan setiap masalah kami. Apapun yang menjadi pergumulan saudara hari ini, saya mengajak saudara berseru kepada Tuhan. Berharap kepada Dia. Allah tidak pernah mengecewakan orang yang bergantung dan berharap kepada Dia. Pergumulan apa yang kau hadapi hari-hari ini? Apakah menyangkut kesehatan saudara? Menyangkut keuangan saudara? Menyangkut pekerjaan saudara? Menyangkut usaha saudara? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Karena pengertian kita sangat terbatas dan mudah salah. Kami butuh pimpinan Tuhan. Kami butuh terang firman Tuhan. Kami butuh pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu berseru dan berharap kepada Tuhan. Kami percaya waktu kami berseru sesuai dengan janji Tuhan. Kau memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memenuhi hati dan pikiran kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjanji sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang berjalan di hadapan kami, Engkau yang menyertai kami.
Kami mau bawa seluruh kehidupan kami di tengah-tengah keadaan yang menekan, keadaan yang membuat orang takut. Tapi kami mau percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan mulai hari ini kami berjanji, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan takut. Tapi kami mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah ancaman, kami aman di dalam tangan kasih. Kami terpelihara, kami dijaga. Kami mau bergantung kepada-Mu sesuai dengan janji Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau, Tuhan. Terima kasih. Engkau berkati semua jemaat CK9 dimanapun mereka berada. Berkati kesehatan mereka, berkati Tuhan rumah tangga mereka, berkati apa saja yang mereka kerjakan, yang berkekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas kehidupan mereka, jauh dari segala mara bahaya, jauh dari segala serangan sakit penyakit. Engkau perlindungan Tuhan sempurna bagi semua jemaat yang ada Tuhan. Berkati semua gembala pengerja CK9, Engkau berkati Tuhan. Biar melalui keadaan yang ada ini kami boleh menyaksikan kepada dunia bahwa Engkau hidup, Engkau ada, Engkau membuat perbedaan. Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teguh kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Saya mengajak jemaat untuk berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengajak saudara yang telah menyediakan anggur dan roti, ataupun kalau tidak ada anggur, saudara boleh pakai teh yang ada di rumah. Saudara, perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri yang dilakukan untuk mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan serta pengorbanannya di atas kayu salib. Saudara, saya mengajak saudara untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Saya mengajak saudara tutup mata, ingat semua kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Kita yang harusnya binasa, karena kita semua adalah umat yang berdosa. Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Engkau rela mati di atas kayu salib. Engkau mencurahkan darah-Mu menebus kami Tuhan dari segala dosa kami. Bahkan Engkau menyembuhkan kami karena bilur-bilur-Mu. Dan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Engkau tidak tinggalkan kami sendiri. Tapi Engkau mengutus Roh Kudus menyertai kami. Menuntun kami. Memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Waktu kami susah Engkau hibur. Waktu kami salah Engkau tegur. Oh Engkau terus memimpin hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara, perjamuan kudus ini merupakan satu sakramen. Artinya tanda dari sesuatu yang suci. Yang mendatangkan anugerah atau berkat Tuhan. Bagi setiap orang percaya, asalkan setiap orang yang makan dan minum roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus dengan cara yang benar. Artinya tidak menyimpan sakit hati, benci, dan dengki serta dosa. Mari saudara, saya mengajak kita menguji diri kita masing-masing.
Jika di antara kita ada yang demikian, marilah kita datang dan minta kepada Tuhan agar Tuhan sucikan, ampunikan. Sucikan kami, ampuni kami. Baik kepada kesalahan yang kami buat sengaja maupun tidak sengaja, ampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak di bawah umur jangan makan dan minum roti dan anggur ini. Bapa terima kasih, hari ini Engkau telah melayakan kami hamba-hambamu dan anak-anakmu untuk sehidangan dengan Engkau. Saudara, mari saya mengajak kita dengar apa firman Tuhan, janji firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu dia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Terima kasih untuk kesembuhan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada. Kami minta perlindungan Tuhan yang sempurna atas mereka Tuhan. Kau jaga, Engkau lindungi mereka seperti biji mata-Mu Tuhan. Jauhkan mereka daripada segala mara bahaya. Dari serangan-serangan sakit penyakit. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Kau berkati juga Tuhan kehidupan ekonomi mereka, keuangan mereka. Yang berkekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Yang tidak ada pekerjaan Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Yang berusaha Engkau memberikan jalan keluar dan hal-hal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Kau berkati semua jemaat Tuhan. Di tengah-tengah goncangan yang ada. Kami percaya tangan-Mu yang kuat terus menopang mereka. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat kedua tangan saudara dan terima berkat Allah. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat berkelimpahan dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang
Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.